Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan metode akar, ya, biseksi, dan juga dengan metode Newton-Raphson. Metode-metode ini merupakan metode numerik. Jadi metode penyelesaian numerik yang mana sebelum-sebelumnya sudah pernah saya singgung di pertemuan minggu lalu, ya, terkait dengan beberapa metode penyelesaian untuk masalah-masalah numerik, ya. Salah satunya adalah biseksi dan juga ada Newton-Raphson. Jadi seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu bahwa jika kita memiliki sebuah persamaan polinomial, terkhusus misalkan derajat 2, mungkin kita bisa menyelesaikannya menggunakan pemfaktoran atau menggunakan rumusan X1, 2 ya sama dengan min B plus minus ya akar dari B2. Mungkin ini rumus ini sudah saudara pernah peroleh di SMA ya, terkait dengan bagaimana apabila sebuah persamaan kuadrat itu dia tidak bisa difaktorkan ya, maka bisa digunakan menggunakan rumusan ini ya. Namun pada kasus-kasus tertentu ya, seperti yang saya singgung di pertemuan minggu lalu, bahwa apabila pangkat polinomial tersebut itu lebih dari 2, misalkan derajat 3, 4, ataupun 5, ataupun ada persamaan-persamaan yang lain ya, nah, maka ini akan sulit sekali kalau kita menghitung ya atau memfaktorkan, mencari nilai pemfaktoran dari persamaan-persamaan tersebut. Oleh karena itu ditawarkan sebuah metode yang disebut juga dengan metode numerik. Di mana secara prinsip metode numerik ini adalah mencari nilai yang paling terdekat ya dengan nilai hasil eksaknya ya, yang mana itu nanti juga dipengaruhi oleh nilai toleransi yang ditetapkan. Jadi di dalam metode numerik ya, terutama khususnya untuk persamaan nonlinier, itu ada dikelompokkan menjadi dua golongan besar ya, yaitu metode tertutup dan juga metode terbuka. Ya, nah metode tertutup ini biasanya mencari sebuah akar itu berdasarkan range-nya. Jadi range-nya itu dari 0 atau sampai 1, ya, yang mana di sini direpresentasikan dari A sampai ke B ya. Nah, ada sebuah range tertentu yang sudah diketahui di dalam sebuah soal ya. Maka itu disebut juga metode tertutup dan hasilnya itu selalu konvergen ya. Biasanya merujuk kepada sebuah satu nilai ya. Satu nilai saja itu nilai akar yang akan diambil. Tetapi metode ini memiliki kekurangan yaitu cukup lambat ya dalam proses pencarian akarnya ya. Sehingga itu memerlukan waktu komputasi yang cukup tinggi ya ketika saudara melakukan pemrograman, karena di situ dilakukan beberapa tahapan iterasi ya untuk mengetahui sebuah nilai akar yang diinginkan ya. Nah, di dalam metode tertutup ini itu yang umum ya, itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu metode biseksi yang hari ini akan saya jelaskan dan juga metode regularvalsi ya, yang mungkin saudara nanti bisa baca-baca sendiri, tapi hari ini saya berfokus pada yang dasar metode biseksi terlebih dahulu, atau disebut juga dengan metode bagi dua. Nah, secara teorema ya, kalau kita bicara mengenai apa namanya metode bagi dua, itu kan ada sebuah range ya. Kalau kita lihat di sini ada suatu range X di mana dimulai dari A sampai ke B ya. Jika A ini adalah sebuah nilai misalkan 1, saya masukkan ke dalam fungsi, maka kan menjadi fungsi FA ya, karena A-nya dimasukkan dalam sebuah fungsi. Itu juga dengan B
dimasukkan dalam sebuah fungsi, nilai B-nya menjadi FB. Jika nilai FA-nya ini dikali FB-nya lebih kecil dari 0, maka bisa dikatakan bahwa dia akan tidak memperoleh sebuah nilai akar, karena di sini ada sebuah perpotongan dengan sumbu X-nya. Nah, ini nanti akan diperoleh nilai akarnya. Jadi jika dia itu memiliki sebuah lebih kecil dari ini, FA dikali FB-nya itu sama dengan ini, maka bisa dikatakan bahwa dia akan memperoleh nilai akar karena di sini dia ada sebuah nilai perpotongan antara grafik yang ini dengan sumbu X. Ya. Nah, bagaimana jika FA dikali FB-nya itu lebih besar dari 0? Nah, ini lebih besar dari 0. Kalau kita lihat secara grafik, bahwa ternyata grafik ini itu tidak ada yang berpotongan dengan sumbu X. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa dia tidak terdapat akar. Ya, akar ini tidak diperoleh karena tidak ada perpotongan sumbu X. Sedangkan ini, jika FA dikali FB itu lebih kecil dari 0, nah ini nanti karena ada perpotongan dengan sumbu X itu akan diperoleh nilai akarnya. Sedangkan ini kan tidak ada yang berpotongan. Ya, itu maka dia tidak terdapat nilai akarnya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang lain secara grafis ya. Nah, metode biseksi ini itu secara prinsip mengadopsi dari konsep yang tadi sebelumnya, bahwa nanti dia ada sebuah di iterasinya itu ada FA dikali FB-nya, ya itu akan dicek apakah lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Nah, itu nanti akan ada sebuah perpindahan posisi range ya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan detail dengan sebuah contoh ya, agar saudara bisa memahami step by step dari algoritma metode biseksi atau bagi dua ini. Jadi metode ide awal dari metode ini ya, metode tabel di mana dia dibagi menjadi n bagian ya, karena ada sebuah range, karena namanya juga bagi dua, maka range dari A sampai B itu nanti dia akan dibagi. Jadi kalau misalkan ini saya punya sebuah range nya kan tadi dari A sama B misalnya. A ini sebuah nilai ya. Misalkan bisa 0 sampai 1. Maka kalau ini ada sumbu X, ini nilainya 0, ini 1 misalkan. Nah, ini kan di antara range ini. Ini nanti akan dibagi 2. Yang mana disebut variabel C. Itu konsep dari metode biseksi ya. Nanti saudara akan lihat di tahapannya. Habis itu nanti dia akan menggonta-ganti posisi dari range tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Oke, langsung saja saya ke yang berikutnya di sini. Oke, jadi seperti ini. Langkah-langkah biseksi itu ada sebuah range A sampai B dibagi 2. Nah, dibagi 2-nya itu dengan sebuah nilai C. Ya, C itu akan membagi. Jadi misalkan ini A sampai B, C ini akan membagi di tengahnya. Misalkan seperti itu ya. Nah, setelah dibagi itu nanti dia akan terbagi menjadi 2 posisi kan. A sampai C misalkan ya. Dan C sampai B. Makanya ini dibagi 2, A sampai C, A sampai C. Terus di sini C sampai B. Jadi C sampai B karena dibagi. Kemudian akan dicek ya, apakah FA itu dikali FC-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kan tujuan dari metode biseksi ini kan mencari akar. Makanya di sini ada sebuah pertanyaan ya, di algoritma ini, apakah FA dikali FC lebih kecil dari 0. Nah, kriteria ini digunakan karena kita bertujuan untuk mencari akar tunggal dari sebuah persamaan yang nanti kita gunakan, kita selesaikan menggunakan metode biseksi ya. Nah, FA dikali FC-nya itu kira-kira kurang dari 0 atau tidak. Nah, jika
iya, maka selang barunya akan berubah. Ya, jika misalkan dia benar memang kurang dari 0, maka yang tadinya B di sini range-nya yang tadi B di sini ya, itu berubah menjadi C. Jika ya. Yang B ini dia akan berubah menjadi C. Baru jadi nilai ini akan berubah menjadi nilai A, C. Ya. Apabila ini tidak, artinya dia lebih besar dari 0, maka yang berubah adalah yang variabel A-nya. Jika tidak, itu yang berubah adalah variabel A-nya. A-nya ini akan berubah menjadi C, sedangkan B-nya tetap. Ya. Nah, secara konsep itu langkah-langkah dari biseksi sesederhana mungkin itu seperti ini. Bagi 2, C, kan di part itu, terus dicek FA kali FC-nya apa kurang dari 0. Jika iya, maka yang dirubah nanti B-nya menjadi C. Kalau dia tidak, maka yang A-nya yang nanti dirubah menjadi C. Ya. Nah, ini algoritma biseksi. Jadi yang pertama, definisikan fungsi fx-nya itu apa yang akan dicari nilai akarnya. Tentukan nilai A sama B-nya, itu adalah range-nya. Ya. Tentukan toleransinya berapa. Nah, toleransi itu nilai galatnya itu tadi berapa yang diperbolehkan sampai iterasi maksimumnya itu berapa. Kemudian hitung nilai FA dan FB-nya. F fungsinya itu, jadi fx-nya ini nilai A, range-nya misalkan ini 0, maka F0. Kalau ini 1, maka F1 yang akan dicari. Kan untuk menghitung FA sama FB-nya. Kemudian dicek apakah FA kali FB itu lebih besar dari 0. Ya, dalam kasus ini saya tidak menggunakan kriteria ini FA kali FC, tapi di dalam algoritma ini itu berkebalikan bahwa FA kali B-nya itu apa lebih besar dari 0. Nah, maka proses dihentikan. Kalau dia FA dikali FB-nya lebih besar dari 0, ya, maka langsung dihentikan, stop. Tidak ada akar yang ditemukan. Nah, itu yang dicek pertama. Tapi apabila FA dikali FB-nya kurang dari 0, ya, itu maka dia lanjut. Nah, lanjutnya adalah menghitung X. Nah, X ini di dalam sebuah ada beberapa literatur yang dia tidak menggunakan variabel X. Ini biasanya juga ditulis menjadi C sama dengan A plus B per 2. Jadi boleh ya, variabel X-nya ini ada beberapa literatur dia menggunakan nilai C. Jadi ini bukan Fx tapi bisa juga apa? Fc ya. Nah, nanti ini boleh Fx atau Fc dikali Fa ya. Jadi sama seperti ini yang tadi sebelumnya Fc Fa. Nah, tujuan ini itu sebenarnya untuk pencegat ya. Dia dideklarasikan di awal di sini ini untuk pencegat. Jika ini dia itu ya langsung lebih besar dari 0, maka dia langsung stop karena tidak bisa ditemukan apa namanya tidak bisa ditemukan nilai dari akar dari persamaan tersebut. Ya, nah ini diubah. C boleh, FC kali FA-nya lebih besar lebih kurang dari 0, maka nanti dirubah sesuai dengan range-nya tadi ini ya. Nah, ini saudara pahami. Nah, apabila dia ini ya nilai B-nya kurang B dikurangi A itu masih kurang dari E, ini adalah nilai toleransi ya. Ya, atau iterasinya lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan diperoleh nilai X-nya. Tetapi kalau ini masih lebih besar dari nilai toleransinya, ya, itu maka dia masih akan looping ke yang ke-6. Sampai dia iterasi ke berapa, sampai dia benar-benar memenuhi bahwa nilai B dikurangi A-nya, itu dia harus memenuhi dari toleransi yang sudah ditetapkan di awal ini. Ya, nah, itu konsep algoritma dari biseksi secara umum seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini saya tulis lagi ya.
Tadi saya menggunakan yang tadi sebelumnya menggunakan istilah X, nah ini saya ubah menjadi istilah C, ya, sama variabelnya. Nah ini dirubah, jika FA dikali FC, maka yang B tadi berubah C. Kalau dia lebih besar, maka yang dirubah A-nya yang sama dengan C-nya. Nah, terus dicek, kalau ini masih belum memenuhi ini, maka dia looping ke yang langkah 3 lagi dan seterusnya. Sampai menemukan final nilai akarnya. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah akar. X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 2X min 12. Kalau kita menghitung secara eksak atau manual, itu akan membutuhkan waktu cukup lama karena kita juga harus menghitung pemfaktorannya seperti apa tentunya ya untuk mengetahui nilai X yang memenuhi. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan metode pendekatan atau metode numerik ya dengan memberikan sebuah parameter tambahan di sini. Kalau kita bicaranya metode biseksi, maka ada interval. Ya, di dalam soal ini intervalnya diketahui bahwa di antara 1,75 sampai 2,55. Ya, nah ini I-nya belum diketahui ya. Anggap saja I-nya atau nilai toleransinya di sini saya berikan 0,00001. Ya, anggap saja seperti itu. Jadi nanti ini yang saya tunjukkan ini step by step-nya sampai dia stop sesuai dengan iterasinya keberapa ya. Misalkan seperti itu. Nah, di sini iterasi yang pertama ya. Iterasi yang pertama A-nya 1,75, B-nya 2,55. A, B. Nah, saya hitung C-nya. C-nya kan hitungannya adalah A ditambah B bagi 2. Ini tambah ini bagi 2, 2,15 ya. Saya hitung FA-nya ya. FA-nya artinya ketika A-nya 1,75, saya masukkan di sini 1,75 pangkat 4 min 1,75 pangkat 3, 2 dikali 1,75 pangkat 2 dan seterusnya, hasilnya adalah min 5 dan berapa ini. FB-nya juga saya hitung ya, atau F2,55-nya 21,6061. Nah, FC-nya juga saya hitung di sini. Nah, yaitu C-nya karena sudah diketahui 2,15, maka ini diperoleh 4,3741. Nah, saya cek ya, kan tadi di algoritma yang ini kan apakah FA dikali FB lebih besar dari 0? Nah, ini dikali ini kan lebih kecil, kan negatif toh. Ya kan negatif. Min sama plus itu kan hasilnya min. Min itu kan lebih kecil dari 0. Maka dia lanjut ke tahapan yang berikutnya yaitu pengecekan yang ini. FA dikali FJ. FA dikali FJ di sini min 5 dikali 4 ya. Min ini positif, min ketemu positif kan nilainya min. Apakah min itu lebih kecil dari 0? Iya toh. Atau saudara kalkulator lah ya, min 5,355 dikali 4,3741 misalkan min 23, bla bla bla. Apakah min 23 itu kurang dari 0? Iya, kan min. Kan pasti lebih kecil dari 0. Nah, karena ini dia memenuhi, maka nilai B-nya yang tadinya 2,55 itu terupdate menjadi 2,15. B-nya itu diganti nilai C. Sehingga di sini intervalnya berubah. 1,75, yang ini A-nya kan tetap. Yang berubah adalah yang B-nya yang tadi 2,55 diupdate menggunakan nilai dari D-nya yaitu 2,15. Nah, beranjak ke iterasi yang kedua. Lanjut lagi. Nah, ini dicek apakah B dikurangi A. Ini kan sekarang menjadi B baru. Walaupun nilainya adalah C yang menggunakan nilai C ini. Ini kan menjadi AB baru. Ya, AB baru. Setelah diupdate tadi ya. Nah, apakah B min A ini kurang dari iterasi kurang dari epsilonnya, batas ambangnya, nah, itu tergantung nanti epsilonnya itu ditentukan berapa. Nah, dalam kasus ini kan tadi di soal ini epsilonnya belum saya tentukan. Ya, saya hanya ingin menunjukkan bagaimana konsep
per iterasinya saudara bisa memahami dari metode biseksi terlebih dahulu. Kemudian saya berlanjut ke iterasi yang kedua. Nah, A-nya menjadi 1,75, B-nya 2,15. Nah, kemudian karena saya hitung C, karena B-nya kan baru, ya, A plus B, diperolehlah 1,95. Saya hitung FA, FB, FC-nya, ya. Oke. Nah, setelah itu saya cek FA dikali FB apa lebih besar dari 0? Tidak, karena ini negatif, ini positif. Negatif ketemu positif, negatif kan kurang dari 0. Maka lanjut. Lanjut, saya bisa hitung FA dikali FC-nya ini. Nah, FA-nya ini adalah negatif, FC-nya adalah negatif. Negatif ketemu negatif kan positif. Nah, positif berapa ini? Misalkan kalau saudara kalkulator di sini positif, setelah hitung misalkan positif 6, bla bla bla, bahkan positif 6, bla bla bla, itu kan lebih besar dari 0, ya kan? Karena ini lebih besar, maka yang dirubah sekarang itu bukan B-nya, tapi A-nya yang diupdate. A-nya ini akan diupdate menggunakan nilai C yang ada di sini. A-nya sekarang diupdate karena lebih besar 1,95. Sehingga intervalnya sekarang update, ya, update ini menjadi 1,95, 2,15. Ininya diupdate, ya, karena akan lebih besar. Jadi kalau lebih kecil itu yang diupdate yang ini, kalau yang lebih besar itu yang diupdate A-nya menggunakan nilai C-nya. Nah, oke, beranjak lagi ke iterasi yang ketiga, ya. Lanjut lagi ke iterasi yang ketiga, sama yang tadi, sekarang A-nya update, B-nya baru, 1,95, 2,15, saya hitung C-nya, ya, diperoleh ini, saya cek FB-nya apa lebih besar dari 0, tidak, ternyata kurang dari 0, akan memenuhi, bisa berlanjut berikutnya, saya cek FA dikali FC. FA dikali FC-nya berapa? Min 1 dikali 1, itu kan min. Min kan jelas lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0, maka di sini B-nya ini yang update, ya. Jadi B2,15 ini diupdate menggunakan nilai C yang baru ini 205, sehingga AB-nya sekarang update ini 1,95, yang ini, ya, itu menjadi 205. Iterasi lagi berikutnya, ya. Iterasi berikutnya di sini iterasi keempat, ya, 1,95, 2,5 yang terbaru, ini C-nya berapa, saya cek, FA, FB, FC, sudah. Nah, karena FC-nya di sini 0, ya, yang mengakibatkan ketika saya menghitung FA dikali FC-nya itu kan tidak kurang maupun tidak lebih besar dari 0, maka di sini stop. Ya, meskipun tanpa nilai toleransi, kecuali kalau nilai toleransinya tadi dideklarasikan, mungkin masih bisa beriterasi lagi, ya. Nah, nilai toleransinya berapa. Nah, ini kan ketika saya kalikan FA dikali FC, min 1,25, min 1 dikali 0 kan ya 0. Apakah 0 lebih kecil dari 0? Kan tidak. Apakah 0 lebih besar dari 0? Kan tidak. Maka stop di sini. Sehingga di sini diperolehlah, ya, pendekatan, ya, bahwa nilai X-nya yang diambil adalah nilai C yang terakhir di sini, ya, yaitu 2. X-nya adalah 2. Ketika FC-nya itu sama dengan 0, maka C-nya sama dengan 2. Maka akar terbaiknya di sini adalah 2. Ya, nah itu. Nah, kalau saya buat tabel, sederhananya update per perhitungan tadi per iterasi 1, 2, 3, 4, ya. Sehingga ini C yang terakhir ini yang akan didapat atau diperoleh sebagai solusi terakhir, yaitu nilainya adalah 2. Oke. Ada yang lain, misalkan contoh ketika fx-nya sama dengan x min 5x pangkat 2. Ini kan saudara akan susah, ya, untuk mencari nilai akar x yang memenuhi ini. Saya menggunakan apa namanya,
diseksi dengan selang 0 sampai 1, nilai galatnya adalah 0,00001, maka dia sampai stop di iterasi ke 16. Karena lebarnya kan 0,000008 ini kan lebih kecil dari ini. Sedangkan yang ini kan masih lebih besar dari ini. Makanya dia berlanjut ke iterasi ke-16. Ya, kalau kita lihat ya di iterasi ke-15. 0,000-nya 4 kali 15 apakah lebih kecil dari ini? Tidak, ya, kan lebih besar ini. 15 ya, 15 ini kan 10, kan lebih besar ini. Makanya dia berlanjut ke iterasi ke-16. Nah, dicek lagi apakah ini sudah lebih kecil dari ini. Oh iya, ternyata lebih kecil, maka dia stop. Sehingga nilai akhir yang diambil adalah nilai C yang terakhir di sini, yaitu 0,605263 ini penyelesaiannya dari akar ini. Ya, itu untuk mencari penyelesaian dari sebuah fungsi yang secara umum kita susah untuk melakukan perhitungan secara manual. Ya. Nah, tadi di metode numerik, terutama di persamaan nonlinear, ada namanya juga metode terbuka. Tadi kan tertutup, sekarang terbuka. Nah, metode terbuka ini diperlukan tebakan awal, inisialisasi awal maksudnya, ya. Bisa xn, xi atau x0-nya itu nanti berapa ya yang digunakan. Nah, hasilnya bisa konvergen maupun bisa divergen, ya. Ya, yang termasuk metode terbuka ini ada beberapa yang umum dikenali, ada iterasi titik tetap, ada Newton-Raphson ya, atau ada metode scan. Nah, yang akan saya jelaskan pada hari ini saya tekankan kepada Newton-Raphson yang secara umum banyak digunakan ya. Nah, metode Newton-Raphson ini adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal, ya, dan mendekatinya dengan turunan, karena ada kalimat slope. Nah, slope ini adalah kata kunci bahwa dia akan menggunakan sebuah turunan, slope atau gradient. Nah, jadi di Newton-Raphson ini prinsipnya dia nanti akan menggunakan turunan dari sebuah fungsi fx-nya. Nah, nanti titik pendekatannya itu adalah xi plus 1 ya, berjalan terus sampai menemukan sesuai dengan nilai galat yang ditentukan min fxi dibagi f aksen, ini adalah turunannya, turunan dari xi-nya. Nah, itu ya. Oke, berikutnya ini xi ya, harusnya ini bukan xn tapi xi biar variabelnya sama. Oke, algoritma Newton-Raphson itu ada 6 tahapan seperti ini yang umum. Definisikan fungsi fx-nya apa dan apa turunannya, ya. Tentukan toleransi E-nya berapa, iterasi maksimum N-nya itu berapa. Kemudian tentukan nilai pendekatan awal x0-nya. Mau ngasih nilai berapa, terserah. Boleh 0, boleh 1, boleh 2 ya, nilai pendekatan. Dan itu juga akan mempengaruhi banyaknya iterasi ya, nanti dalam sebuah penyelesaian. Yang keempat, masukkan nilai pendekatan awal itu ke dalam sebuah fungsi fx-nya dan juga ke dalam fungsi turunannya. Ya, turunan pertamanya. Ini kan cuma satu aksen ya, maka dia ini turunan yang pertama. Nah, untuk iterasinya itu nanti sampai dengan n tergantung iterasi maksimumnya berapa ya. Nah, nanti dihitung di sini. xi plus 1 sama dengan xi min fxi-nya itu berapa dibagi f aksen xi-nya. Nah, ini kan pendekatan awalnya ini berapa yang nanti akan saudara tentukan, diinputkan di sini. Ya, sampai ngupdate beriterasi ya, sampai nanti diperoleh nilai akhirnya. Ya. Oke. Nah, nilai akhir ini akan berhenti ketika dia sudah kurang dari toleransinya. Maka nilai xi itu tadi yang akan diambil sebagai nilai finalnya. Oke.
Contoh di sini ya, saya punya sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x min 3 sama dengan 0. Dengan e-nya saya misalkan 0,001. Nah, ini saya akan menghitung menggunakan metode Newton-Raphson. Yang pertama, seperti tadi di algoritmanya bahwa fungsinya itu. Kemudian saya lakukan turunan yang pertama. Turunan pertama dari fungsi tadi adalah 3x pangkat 2. Ya, ini kan turunannya kan 3x pangkat 2, yang x pangkat 2, 2x, ini kan turunan dari min 3x adalah min 3, ini kan 0. Nah, ini turunan pertamanya. Kemudian, masukkan ke dalam persamaan rumus tadi. Nah, misalkan diambil sebuah nilai x-nya itu sembarang, atau x0-nya ini sembarang ya. Ini misalkan saya ambil nilai 1. Ya. Maka kalau saya inputkan ini 1 ke dalam sebuah fungsi fx-nya tadi, diperoleh min 4. Saya masukkan nilai 1 di dalam fungsi turunan pertamanya tadi, maka diperoleh nilai 2. Saya inputkan, ini kan tadi 1, min 4, ya, min 4 ini dibagi fungsi turunannya ketika sudah diinputkan nilai 1 di sini sama dengan 3. Nah, update di sini, langkah berikutnya. Nah, jadi X-nya sekarang yang saya miliki di update adalah 3. Ya. Nah, saya berlanjut ke fx berikutnya. Nah, maka 3 ini yang akan saya masukkan ke fx-nya. Nilainya 24. Nah, ini 3 ini saya masukkan sebagai nilai di fungsi turunan pertamanya, nilainya 30. Ya, maka ini adalah x2, sekarang 3, min 24 per 30 adalah 2,2. Ya, nah ini lanjut lagi, seterusnya. Sampai apa Pak berhentinya? Ya, sampai apa berhentinya? Sampai ketika fungsi fx plus i-nya itu dia itu apa namanya, sudah kurang dari nilai toleransinya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau nilai toleransinya tadi adalah 0,001. Nah, kalau kita lihat di tabel di sini, ya, mana yang sudah kurang dari 0,001? Nah, kalau kita lihat di sini ya, bentar ini saya. Nah, kita amati yang bagian sini. Ya. Ini ketika diinputkan 1 kan tadi nilainya adalah berapa? 24. Ketika ini diinputkan 3 nilainya 5,88 ya. Ketika ini diinputkan 2,2 nilainya 0,98. Nah, sedangkan nilai toleransinya tadi epsilonnya adalah 0,00 salah ya, 0,001 ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita amati apakah 0,98 itu lebih kecil dari 0,1? Tidak ya kan? Karena tidak, maka dia beranjak ke iterasi berikutnya. Apakah 0,0542 ini lebih kecil dari 0,001? Nah, kan tidak. Karena ini masih besar, ini 54, ini kan 01 ya. Nah, maka dia beranjak ke iterasi berikutnya. Apakah 0,001816 itu lebih kecil dari 0,001? Ya, ya jelas kan. Karena jelas, maka dia berhenti di iterasi ke-5. Maka yang nanti yang diambil nilainya adalah nilai yang ke XI-nya ini. Yang terakhir finalnya. Ini yang nanti diambil sebagai nilai akar finalnya ketika menggunakan metode Newton-Raphson. Itu ya. Nah, metode Newton-Raphson ini memiliki kelemahan karena dia harus menentukan turunannya itu seperti apa. Karena kita menentukan titik awal hanya 1 kali, ya sembarang ya. Tadi kan saya titik awalnya sembarang. X1-nya saya tentukan, X0-nya saya tentukan 1 ya.
maka ada kemungkinan bahwa nanti hasilnya itu divergen, ya. Ada kemungkinan hasilnya itu tidak pada satu titik, ya, bermacam-macam hasilnya, ya, atau bisa menjadi tidak terhingga, ya. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan dalam perhitungan Newton-Raphson. Nah, oleh karena itu, ada beberapa metode lain dari metode numerik ini yang akan memperbaiki kelemahan-kelemahan dari metode Newton-Raphson, misalkan metode scan. Nah, tapi hari ini saya berfokus hanya kepada diseksi sama Newton-Raphson agar saudara bisa memahami terlebih dahulu konsepnya. Nah, ini adalah latihan yang harus saudara kerjakan dan dikumpulkan sesuai yang ada di Elitak, ya, bahwa ada 2 soal, tolong dikerjakan di kertas folio bergaris, ya, yang rapi, ya. Jangan lupa nama sama NBI-nya. Nomor pertama sama kedua itu menggunakan metode biseksi. Tolong step by step perhitungan dari iterasinya itu diperlihatkan, ya. Itu berapa nilai perhitungan ini. Kemudian Newton-Raphson juga seperti itu. Nah, Pak, ini bagaimana Pak penentuan nilai X0-nya? Terserah mau nilainya 1, 2, 3, ya. Nah, itu juga tolong diselesaikan di bagian ini, fungsi ini menggunakan metode Newton-Raphson sesuai dengan deadline yang ada di Elita. Mungkin hari ini itu saja yang bisa saya akhiri. Jika nanti di dalam pengerjaan soal ini ada masalah, misalkan berapa nilai epsilonnya atau yang lainnya, bisa kontak ke ketua kelas, nanti ketua kelas bisa menyampaikan ke saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.